Shalom, Bapak Ibu, apakah suara saya jelas? Oke, terima kasih. Terima kasih waktunya Pak David untuk saya belajar terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya pun mau belajar tentang tema iman mengatasi masalah. Ya, haleluya, iman mengatasi masalah. Bagaimana iman itu bisa mengatasi masalah kalau iman kita sedang lemah, saudara. Iman kita sedang mungkin tidur, sedang mundur dan sebagainya. Ya, banyak anak-anak Tuhan saat ini di dalam mengalami pergumulan, masalah, persoalan, dan bahkan doa-doa yang belum terjawab. Maka iman mereka mulai kendor, saudara yang Tuhan kasih. Mereka imannya mulai tidur, saudara. Bahkan tidak sedikit yang meninggalkan Tuhan. Nah, oleh karena itu ada ayat yang Yudas pasal 1 ayat 20. Coba kita baca Yudas pasal 1 ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam roh dan roh kudus. Haleluya. Saudara, diingatkan kembali oleh firman Tuhan mengenai kita iman yang kita mengalami kelemahan, mengalami kemunduran, bahkan tertidur iman kita. Maka pagi ini firman Tuhan katakan, bangun imanmu. Bangunlah iman. Saudara yang Tuhan kasih, mari kita mau belajar dalam menghadapi masalah persoalan hidup berat. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, bukan berarti saya sudah hebat, sudah kuat. Saya pun mungkin diantara salah satunya iman yang naik turun atau jatuh bangun, saudara yang Tuhan kasih. Enggak terpukiri. Saya pun mengalami hal-hal yang demikian. Tapi pagi ini firman Tuhan katakan, bangunlah imanmu. Saudara yang Tuhan kasih, hari ini akan saya bahas mengenai satu tokoh yang dikenal tapi jarang dibahas. Dikenal tapi jarang dibahas, saudara yang Tuhan kasih. Ya, bahkan ayatnya dirilis menjadi satu lagu, menjadi berkat banyak orang, memberkati banyak anak-anak Tuhan. Luar biasa. Ada yang tahu, saudara? Ada yang tahu siapa tokoh ini? Ya, biasanya kan Daud, Yusuf, ya, Petrus, Paulus, biasanya sebut-sebut sering. Tapi ini tokoh dikenal tapi jarang dibahas. Ada yang tahu, saudara? Buka dapat sepeda loh. Sepeda dari Pak Jokowi. Haleluya. Benar. Ada yang tahu? Ya, ada yang tahu? Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Yuk kita buka di dalam 1 Tawarikh pasal 4 ayatnya 9 dan 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Why? Mengapa Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya? Garis bawahi, saudara ya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Garis bawahi, saudara. Ibunya ya telah melahirkan dia dengan kesakitan. Garis bawahi, itu poin yang penting. Ya, Yabes berseru kepada Allah Israel, ayat 10-nya, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin. Inilah sama dengan doa-doa kita tentunya. Kita mengharapkan doa-doa kita adalah seperti doanya Yabes. Mau diberkati luar biasa. Namun saya akan bahas di ayat yang ke-9 tadi, bahwa ibunya melahirkan Yabes itu dengan kesakitan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, seorang ibu yang melahirkan seorang
silsilah. Ya, Yabes adalah dari keturunan Yakub, ya, dari suku Yehuda. Kisah Yabes dicatat dalam 1 Tawarikh pasal 4 ini, saudara. Hanya 2 ayat, cuma 2 ayat. Ada kata-kata Yabes lagi di 1 Tawarikh pasal 2 ayat 55, itu cuma membicarakan soal tempat atau kota Yabes. Ya, tapi di Tawarikh 4 ayat 9 dan 10 ini membicarakan hanya 2 ayat, saudara. Tapi mari kita bahas, ya, kita belajar sama-sama, belajar, ya, membahas. Yabes ibunya melahirkan Yabes itu dengan kesakitan. Jangankan di zamannya Yabes di Tawarikh ini, mungkin di abad berapa ini ya? Kurang lebih di abad 10 sebelum Masehi kali ya. Ya, kurang lebihnya. Tapi coba kita tanya opa oma kita, ya. Kalau yang lahir di tahun 50-an mungkin semuanya tahu, ya. Ya. Tahun 1950 sampai 1960-an. Ya, saya ingat karena saya masih waktu itu masih kecil, ya, masih ingat juga pembicaraan mama papa saya, ya. Waktu itu istilahnya gini, listrik aja belum sampai ke kampung-kampung, saudara. Masih pakai minyak lentera, ya, masih pakai minyak tanah, ya. Dokter spesialis pun belum ada, spesialis kandungan nggak ada. Yang ada adalah dukun beranak, ya, ingat ya, dukun beranak. Jadi tak kala pada zaman itu seorang ibu melahirkan seorang anak, taruhannya adalah nyawa. Kalau nggak percaya tanya opa oma. Taruhannya adalah nyawa. Ya, ada kalanya ibunya selamat, anaknya nggak lewat. Anaknya selamat, ibunya yang lewat. Bahkan ada yang kita dengar dua-duanya lewat semua. Berbeda dengan zaman sekarang, saudara yang Tuhan kasih. Kalau zaman sekarang, ya, dokter spesialis kandungan tinggal tunjuk siapa, rumah sakit mana, ya. Kemudian yang herannya lagi, mau lahir tanggal berapa, jam berapa, itu bisa diatur. Kenapa? Saya salah. Zaman sekarang. Tapi zamannya Yabes melahirkan, ibunya sakitnya luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, pada umumnya seorang ibu mengajak anak-anaknya jalan-jalan, ya, mungkin Yabes diajak jalan-jalan pada waktu sudah bisa jalan, ya, ketemu sama temannya, ketemu tetangganya, ketemu familinya, selalu bicaranya apa? Namanya siapa anaknya? Yabes. Loh, kok Yabes? Iya, pada waktu saya melahirkan ini, saya sakitnya luar biasa. Bapak Ibu sadar atau tidak, itu terekam oleh Yabes. Sampai Yabes dewasa, perkataan ibunya itu selalu terngiang-ngiang bahwa aku dilahirkan menyusahkan orang tua kita, membuat orang tua kita sakitnya luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, tapi Yabes anak yang baik. Dia ingin membalas bagaimana cinta kasih orang tuanya. Dia pelajari firman Tuhan, dia hafal Tauratnya 10 firman Tuhan, ya. Dia tahu persis, ya, tentang firman Tuhan di dalam ayatnya yang diulangan. Keluaran 20 ayat 12, perintah firman Tuhan salah satunya, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu Yabes. Dia tahu persis bagaimana membalas budi orang tua. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, bersyukurlah kalau sekarang masih ada orang tua. Hormatilah orang tuamu. Kata firman Tuhan ini jelas, bahkan di dalam Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya apa? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Yabes
ingin membahagiakan ibunya, membahagiakan orang tuanya, maka dia terus berusaha semaksimal mungkin ingin merubah mindsetnya yang dulunya ibu menderita sakit karena melahirkan Yabes. Dia ingin merubah mindset itu supaya ibunya berbahagia melahirkan Yabes. Itu poin yang luar biasa. Bapak Ibu, Yabes berseru di dalam ayat yang ke-10 tadi. Yabes berseru kepada Allah Israel. Ya, luar biasa. Minta apa? Supaya Tuhan memberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, ya. Oleh karena itu, iman yang bangkit, iman yang bangun untuk bisa mengatasi masalah adalah iman yang mencari hadirat Allah. Oke, poin yang pertama, mencari hadirat Allah. Tak kala kita mencari perkenanan Allah, luar biasa dahsyat. Ya, tak kala kita mencari perkenanan Allah, kehadiran Allah, karena Allah itu maha hadir, maha tahu apa yang menjadi permohonan kita. Oleh karena itu Yesaya 55 ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Bapak Ibu, tak kala kita menghadapi masalah persoalan apapun, mari iman kita yang bangkit, iman kita bangun untuk mencari hadirat Allah. Bukan langsung meninggalkan, tapi cari hadirat Allah. Karena Tuhan sudah jelas, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepada Tuhan selama ia dekat. Tuhan tidak jauh dari kita. Tuhan hanya sedekat doa-doa kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, tak kala Tuhan memberkati Yabes, luar biasa, dan orang-orang yang biasa ketemu, ya, dengan ibunya yang dulu ibunya mengatakan bahwa saya melahirkan Yabes, penderitaannya luar biasa. Sekarang ibunya apa? Dia datang kepada ibunya, Ibu Yabes, sungguh bahagia, bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Dengan adanya Yabes. Yabes adalah anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan, anak yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa saya katakan lebih banyak memberkati banyak orang? Di ayat yang ke-9 bagian A dikatakan, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Inilah bukti Yabes diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah Yabes. Makanya orang-orang banyak mengatakan Yabes lebih dimuliakan. Dalam bahasa yang sederhana, Yabes lebih dihormati. Nah, kalau orang lebih dihormati, lebih dimuliakan, lebih dihargai, pasti orang itu adalah orang yang baik. Ya, maka banyak teman-teman ibunya mengatakan bersyukur punya Yabes, anak yang takut akan Tuhan. Seringkali kita dengar demikian kan? Seringkali kita mendengar, anaknya baik, anaknya takut, anaknya soleh, anaknya hormat sama orang tua, takut sama Tuhan. Inilah kerinduannya. Maka saya yakin Ibu Yabes pun berdoa demikian. Jadilah anakku takut akan Tuhan. Jadilah anakku adalah orang yang berbakti pada orang tua. Jadilah berkat dan bisa memberkati banyak orang. Itu salah satunya mungkin, ya, mungkin doa seorang ibu. Ya, saya yakin Bapak Ibu, mana sih yang orang tua yang tidak pernah doa untuk anaknya? Saya yakin Bapak Ibu pasti mendoakan anaknya, walaupun apapun masalah yang lalu. Ingin menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti, anak yang takut akan Tuhan, anak yang baik. Demikian kerinduan Yabes luar biasa. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari jangan melihat masa lalu
Apapun yang terjadi masa lalu, kelam, masa lalu yang gelap, masa lalu yang menyakitkan, masa lalu yang luar biasa mungkin penderitaan. Mari, firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus? Sekali lagi. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama bagaimana? Yang lama sudah berlalu. Yang baru sesungguhnya datang. Pada saat ini saudara merasakan. Amin. Yabes tidak memikirkan masa lalu penderitaan ibunya, tetapi sekarang kebahagiaan yang diterima oleh ibunya. Ingin menyukakan hati, ingin menghormati orang tua. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, banyak hamba-hamba Tuhan yang masa lalunya amburadul, luar biasa. Tetapi tak kala dia datang mencari hadirat Allah, dia diubahkan luar biasa dan menjadi kesaksian. Maka Yabes pun minta kepada Tuhan memperluas daerah. Karena apa? Dia menyaksikan betapa luar biasanya Allah Israel memberkati. Dia ingin menjadi berkat bagi banyak orang, memperluas daerahnya. Tidak salah saudara yang Tuhan kasih, kita pun berdoa demikian. Ya, memperluas gereja kita, memperluas usaha kita, memperluas bisnis kita. Tidak salah, asal menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih. Poin yang kedua, ya, poin yang kedua saudara yang Tuhan kasih, tak kala iman mengatasi masalah, yang selalu kita harapkan adalah membangun keintiman dengan Allah. Yuk, poin yang kedua Pak, membangun keintiman dengan Allah. Ya, di dalam ayatnya yang Mazmur 63 Pak Dir, tolong membangun keintiman dengan Allah. Halo? Halo? Pak Din? Nah, yang kedua, selalu membangun keintiman dengan Allah. Mazmur pasal 63 ayat 9. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Luar biasa. Yabes tahu persis bagaimana kita bisa diberkati oleh Tuhan, bisa mengatasi setiap masalah yang ada kalau kita ada hubungan intim dengan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara kasih, apa masalah kita saat ini? Apa yang menjadi pergumulan kita saat ini? Mari kita mau belajar seperti Yabes. Tak kala Tuhan dekat dengan kita, membangun keintiman dengan kita, mau bergaul karib dengan kita. Pemazmur jelas, jiwaku melekat kepadamu, tangan kanan menopang aku. Mungkin di dalam perjalanan iman kita seringkali jatuh, tapi tidak akan tergeletak karena tangan Tuhan menopang saudara dan saya. Mungkin kita seringkali lemah, mungkin seringkali kita rasa-rasanya nggak semangat, dalam pelayanan pun nggak semangat. Tapi ingat, tak kala kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan selalu menopang hidup kita, menopang saudara dan saya. Amin. Tak kala jiwa kita melekat, apa yang menjadi kerinduan? Kerinduan hati kita adalah kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Mengenal pribadi Tuhan lebih dalam lagi. Ya. Membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Inilah yang dinamakan membangun keintiman dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kami percaya Tuhan pun akan memberkati saudara apa yang menjadi kerinduan kita. Bapak Ibu, poin yang ketiga, yuk, tak kala kita memiliki iman yang dapat mengatasi masalah, jangan berhenti berdoa. Amin. Jangan berhenti berdoa. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku.
daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Inilah doa kita, saudara. Jangan berhenti berdoa memohon hadirat Allah menyertai kita. Jangan berhenti berdoa Tuhan melindungi kita dalam setiap perjalanan. Perjalanan kemanapun Tuhan lindungi kami, sertai kami. Jauhkan dari malapetaka, jauhkan dari malapetaka. Bapak Ibu, kami pun saat ini berdoa. Doa kita sama dengan doa Yabes. Kita berdoa bagi yang sakit disembuhkan. Bagi yang mengalami masalah, Tuhan akan bukakan jalan-jalan. Amin, saudara yang Tuhan kasih. Tesalonika 1 Tesalonika, tetaplah berdoa. Jangan tinggalkan berdoa. Tetap berdoa. Karena doa adalah napas kehidupan rohani kita. Amin. Ya, Tuhan kiranya memberkati saudara, kiranya menyertai saudara. Hari ini firman Tuhan mengingatkan, bangun imanmu, bangkit imanmu. Jangan kita tinggalkan, tetapi kita saling mempererat hubungan dengan Tuhan. Amin. Ya. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b juga dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Oh, luar biasa. Biarlah kita hari ini, apapun masalah yang kita hadapi Bapak Ibu, persoalan apapun yang kita hadapi saat ini, marilah kita mau merenungkan firman Tuhan ini. Masalah pasti ada, persoalan pasti ada. Ya, Yabes pun ingin mengubah mindsetnya yang ibunya sakit menjadi bahagia karena Tuhan memberkati Yabes dan menghormati orang tua. Bersyukur sekali lagi yang masih punya orang tua. Kalau kita mau diberkati Tuhan, mau bahagia dalam hidup kita, hormati orang tua. Ya, sekalipun orang tua seperti apa, kita doakan karena jerih payah mereka adalah kata orang tua. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, mari kita mau ya mencari hadirat Allah yang pertama di dalam menghadapi masalah persoalan hidup. Ada, tetapi carilah solusinya adalah hadirat Allah. Pasti mengatasi segalanya. Ya, hubungan erat intim dengan Allah. Jangan berhenti berdoa, tetap berdoa, memohon kemurahan Allah yang luar biasa. Tuhan akan menjauhkan kita dari segala mara bahaya. Dan Tuhan selalu menyertai kita. Inilah doa-doa kita. Tuhan memberkati kita. Kita akan mendengarkan pujian ini. Ya, dan pujian ini adalah doa kita sama-sama. Yang sakit disembuhkan, yang mengalami masalah Tuhan berjalan. Pasti dengan iman kita yang bangkit, iman kita yang bangun, iman kita yang semangat, pasti Tuhan menyertai kita, memberkati kita. Amin. Inilah doa kita sama-sama. Kita dengarkan pujian ini. Haleluya. Sama-sama menjadi doa kita, pujian ini. Silakan Pak Adi. Bisa Pak Adin? Nggak bisa Pak Adin? Pujiannya? Oke, kalau nggak bisa ya. Saya yakin doanya Yabes adalah doa kita semua. Ya, Bapak Ibu, doanya Yabes adalah doa kita semua. Kita pasti apapun persoalan kita, hidup kita, masalah kita, kalau kita mau datang kepada Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan doa-doa kita. Tuhan memberkati kita pagi ini. Kiranya Tuhan menyertai, melindungi kita. Inilah doa. Ya. Terima kasih. Tuhan memberkati.